Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada senja hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat, waktu luang dan nikmat untuk terus dekat dengan ilmu agama di kapanpun itu. Dan kita masih bersama kitab Al-Ghurar min Mauqufil Athar yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan kita kemarin sempat belum selesai dari Al-Ghurrah Al-Ishrun, nasihat ke-20 dari sahabat yang ke-20. Bismillah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, Al-Ghurratul Ishrun, nasihat yang ke-20. An Abdillah ibni Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia yang dikenal dengan Abdullah bin Salam. Qala, beliau berkata, yauma qutila Utsman, di hari terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di tangan orang-orang yang zalim. Kata beliau, wallahi, demi Allah, la turikuna mihjaman min damin, tidaklah kalian menuangkan darah sebesar wadah alat bekam. Alat bekam itu punya bulat itu, illa zdattum bihi minallahi bu'dan, melainkan dengan hal itu Allah akan menambah jarak jauhnya engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kita sering menumpahkan darah manusia tanpa hak, semakin jauhlah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Sa'id ibnul Mansur, hadis riwayat Sa'id ibn Mansur dalam sunannya, wa isnaduhu sahih, dan sanad hadis ini sahih. Jadi ini sama seperti nasihat Utsman bin Affan. Masih ingat apa nasihat Utsman bin Affan, adik-adik? Larangan membunuh. Kenapa kalau membunuh? Kata Utsman bin Affan, membunuh satu nyawa seperti membunuh seluruh manusia, sebagaimana juga termaktub dalam Al-Quran. Jadi enggak boleh, adik-adik, di antara dosa-dosa besar adalah membunuh nyawa tanpa hak. Ini menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seemosi apapun kita, sejahat apapun orang lain terhadap kita, jangan sampai kita menjadi orang yang menumpahkan darah sesama muslim, Dan juga faedah dari hadis ini, ingat bahwasanya maksiat itu menjauhkan kita dari Allah. Kalau pengen dekat dari Allah, berarti banyak-banyak apa? Taat. Banyak-banyak taat, jauhi maksiat. Kapan seorang bahagia? Kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan polisi, wah, masya Allah tuh, ngerasa aman, preman mau nyerang kita, saya ini temannya polisi, atau lagi temannya Kapolres, wah, kita dekat, dekeng kita tinggi. Apalagi kalau bupati, wali kota, presiden. Bayangkan kalau ini kita nih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang kita takuti, akan dimudahkan segala urusan. Tapi kedekatan kepada Allah sesuai dengan kedekatan kita kepada ketaatan. Semakin kita jauh dari taat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Salam, huwa Abdullah ibn Salam ibn al-Haris al-Israiliyu. Beliau adalah orang Yahudi, adik-adik. Jadi sahabat Nabi yang dulunya Yahudi adalah Abdullah bin Salam, bin Haris al-Israili, dari Bani Israel, halifnya Bani Khazraj, sekutunya Bani Khazraj, dari kota Yathrib, Madinah. Dahulu namanya adalah Husain. Jadi namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam. Kemudian Nabi yang menggantinya menjadi Abdullah bin Salam. Jadi bolehnya mengganti nama, terutama kalau nama kita memiliki kandungan yang buruk. Namanya Fir'aun misalnya, maka ganti. Atau namanya Paus, bukan ikan paus, Paus Paulus, diganti.
Ya, Michael Jackson. Ya, Mikail nggak salah ya. Atau nama-nama yang lain, meskipun tidak harus. Ya, dan tidak harus seseorang kalau hijrah ganti nama, enggak. Ya, Ustadz nama saya Dadang. Kenapa dengan Dadang? Enggak masalah namanya Dadang. Nama saya Bejo, enggak masalah. Ya, tidak harus memiliki makna yang indah. Namanya Agus, masalah enggak Agus? Namanya Udin, enggak masalah. Ya. Tapi lebih baik lagi kalau memang nama kita mengikuti nama orang-orang yang soleh, seperti nama para nabi, nama para sahabat dan semisalnya. Ya, jadi Abdullah bin Salam dulunya orang ya Yahudi dari Bani Israel. Ya, artinya dari keturunan Nabi Israel. Nama siapa Israel? Nama Nabi apa? Israel nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya alaihi salam. Ini semua para nabi. Ya, jadi Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi dulunya, termasuk ya Yahudi dari Bani Qainuqa. Masih ingat bahwasanya orang Yahudi di kota Madinah ada 3 kelompok: Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya, dan beliau termasuk alimnya di antara orang-orang Yahudi. Jadi dikisahkan ketika beliau pertama kali masuk Islam, ya pertama kali beliau melihat wajah Nabi, dia bilang dalam hatinya, nih wajah bukan wajah pembohong. Jadi Nabi itu ketika dilihat wajahnya bukan wajah seorang yang pendusta, ya, wajah yang membawa kejujuran, kebenaran. Dan di antara ucapan yang beliau dengar ya dari Nabi SAW adalah hadis yang sangat indah. Absyus salam, ya tebarkan salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wa nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Masuk atau tebarkan salam, silaturahmi sambungkan, ya, berikan orang miskin, ya makan, kemudian ya sholatlah di malam hari, ya sholatlah ketika manusia tidur di waktu malam, maka kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Akhirnya dia ya masuk Islam, meskipun ada sebuah riwayat yang menyebutkan beliau sempat bertanya dulu ya tentang beberapa hal yang beliau tahu kalau seorang bisa menjawab pertanyaan ini itu adalah Nabi, sehingga dia masuk ke dalam Islam dan dia termasuk ahli ilmu dari orang Yahudi. Jadi pernah Nabi panggil teman orang-orang Yahudi, ya Yahudi, gimana pendapat kalian tentang Husain bin Salam? Wah, dia orang hebat di antara kami, anaknya orang hebat dari kalangan Yahudi. Kemudian muncul Abdullah bin Salam mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung direvisi oleh orang Yahudi. Abdullah bin Salam itu adalah seburuk-buruk orang Yahudi, keturunan dari orang yang buruk di antara kalangan ya Yahudi. Ya, kita lanjutkan biografi beliau. Yukna Abu Yusuf, beliau punya kunyah Abu Yusuf, tufiya sanata 43 bil Madinah, dan beliau wafat tahun ke-43 Hijriah di kota Madinah. Ya, ini dalil bahwasanya orang Yahudi pun diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi ketika Nabi SAW itu diutus, ya semua agama terdahulu wajib beriman kepada Nabi SAW. Ini Al-Ghurrah Al-Ishrun. Kita lanjutkan kemudian Al-Ghurrah yang selanjutnya. Ya, kata pengarang Al-Ghurratul Hadiyatu wal Ishrun. Nasihat yang ke-21 dari sahabat yang ke-21. An Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia yang namanya Amr bin As. Amr bin As. Annahu qala, beliau berkata, idza kathura li akhilla kathural ghurama. Kalau banyak teman maka banyak utang. Ya, maksudnya banyak teman banyak utang secara bahasa. Maksudnya banyak ghurama, banyak orang-orang yang perlu kita bayar utang ke mereka. Banyak orang-orang yang harus kita tunaikan hak-haknya. Atau dalam makna lain ghurama adalah musuh. Ya, orang yang tidak kita sukai. Jadi banyak teman, banyak musuh. Maksudnya banyak teman, banyak hak yang harus kita berikan. Kalau haknya tidak kita berikan, jadi musuh. Rahul Bukhari fil Adabil Mufrad
ya riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad wa isnaduhu hasan dan sanadnya hasan. Wa fassara Musa ibnu Ali ahadu rijali isnadihi al-ghurama bil huquq. Ya, Musa ibn Ali salah satu perawi hadis ini menafsirkan apa arti ghurama di situ. Artinya adalah orang yang punya utang hak, artinya memberikan hak kepada orang-orang tersebut. Jadi adik-adik, nasihat Amr bin As artinya adalah jaga pertemanan. Maksud jaga ini ya artinya selektif dalam berteman. Virus yang paling cepat menyebar itu bukan apa? Bukan virus COVID-19, tapi akhlak yang buruk dari teman. Kalau kalian salah teman, salah pergaulan, rusak hidupnya. Kenapa? Salah teman. Jadi tidak ada anjuran dalam Islam berteman dengan semua orang, semua komunitas, semua enggak. Ya, kenal sih kenal, tapi teman itu harus selektif. Karena semakin kita banyak-banyak berteman, makin kita enggak selektif. Semuanya temenin, perokok ditemenin, ahli bid'ah ditemenin, ya, orang kafir ditemenin, semuanya teman. Jadi banyak hak-hak yang tidak bisa kita tunaikan. Berbeda dengan orang yang dia selektif mencari teman, ya maka dia akan bisa menunaikan hak-hak mereka sehingga aman, sehingga nggak berat, nggak sulit. Karena lebih sedikit teman lebih selamat. Makin banyak teman, makin banyak ghibah, makin banyak tahu aib orang, makin banyak waktu terbuang, makin banyak hal-hal nggak bermanfaat. Jadi ya interaksi kita harus kita batasi, ya. Yang penting dalam berteman itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Gak masalah dibilang kuper, ya, tapi pergaulan kita terjaga, hanya orang-orang yang baik saja. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat, berteman, bergaul, ya soulmate, ya dan semisalnya kecuali dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau makin banyak teman tadi makin banyak musuh, karena haknya tidak ditunaikan. Kita lemah. Kita nggak bisa memberikan hak kepada semua orang. Jadi batasi ya orang-orang yang memang penting untuk kita temenin, ya. Bukan berarti kita nggak mau bergaul dengan selain circle kita, nggak. Tapi apa? Tapi kita selektif. Gaul boleh, ya kenal boleh. Tapi teman dekat maka pastikan orang-orang yang baik. Amr bin As, kita lihat biografi beliau, ya, huwa Amr bin As bin Wa'il, anak dari As bin Wa'il. Teringat kisah beliau, ya, seorang tokoh Quraisy, Al-Qurasyiyu As-Sahmiyu, beliau berasal dari Bani Saham, yukna Abu Abdillah wa Abu Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah dan Abu Muhammad, wa yulaqab dahiyatil Arab wa artabunil Arabi aidan. Amr bin As termasuk orang yang dahulu memusuhi Islam, adik-adik. Ya, dia termasuk orang yang memusuhi Islam, bahkan jadi utusan orang-orang Quraisy untuk ke Habasyah Ethiopia menemui Najasyi agar membujuk Najasyi agar memulangkan orang-orang muslimin ke kota Mekah. Tapi sebagaimana Khalid bin Walid, beliau dapat hidayah Islam. Beliau masuk Islam bareng Khalid bin Walid di awal-awal tahun 8 Hijriah, sebelum perang Mu'tah. Dan beliau dijuluki tadi Dahiyatul Arab, orang cerdik, orang pintar, ya, orang yang punya siasat. Ya, di antara siasat beliau adalah membocorkan rahasia kaum muslimin terhadap Najasyi, ya, yang mengatakan Nabi Isa bukan Tuhan. Ya, tapi makar dia ternyata gagal. Justru Najasyi, ya, tidak mengingkari hal demikian. Bahkan suatu saat nanti Najasyi masuk agama Islam. Atau julukan lainnya adalah Artabunil Arab. Artabun itu bahasa Romawi yang artinya panglima besar, komandan, ya. Bintangnya 6 mungkin, ya. Jadi beliau salah satu komandan perang dalam penaklukan Syam, bahkan menjadi komandan utama dalam penaklukan kota Mesir, sehingga Mesir ditaklukkan oleh pasukannya Amr bin As, sehingga nama beliau begitu harum di sana di Mesir, ya. Dan beliau menjadi pemimpin pertama di masa Umar ibn Khattab, dan beliau menjadi juru damai antara kaum atau pasukan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib pasca perang Siffin, dan beliau dari kelompoknya Muawiyah, ya. Dan beliau, kita lanjutkan biografi beliau, tufiya sanata ya nayifin wa arba'in, beliau wafat tahun 40 sekian.
atau ada yang bilang wakila ba'dal khamsin, ada yang bilang 50 tahun lebih ya, atau 50 tahun ke 50 Hijriah lebih. Wa sahihu sanata 43, yang lebih tepat adalah tahun 43. Beliau wafat tahun 43 bi Fustat di Misra, ya, di kota di Fustat ya, Mesir, sebuah daerah alladzi summiya ba'du bil Qahirah, yang sekarang dikenal dengan Kairo. Ya, beliau wafat di Kairo. Jadi Kairo itu kota besar. Dulu kecil, ya, dulu cuma Fustat, sekarang udah besar, termasuk Fustat di dalamnya adalah kota Kairo. Jadi ini diantara biografi Amr bin As. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah Al-Ghurrah Ats-Tsaniyatu wal Ishrun, ya, nasihat yang ke-22 dari sahabat yang ke-22, an Zaid ibni Thabit, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, annahu qala innahu man lam yastahi minan nas lam yastahi minallah. Nasihat beliau, siapa yang tidak malu dari manusia, maka dia pun tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak malu terhadap manusia, maka enggak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Hannad ibnu Sari fi Zuhdi, ya, riwayat ya Hannad ibn Sari dalam kitab Az-Zuhud, wa labzulah, dan lafaz ini milik beliau, wa Abdur Razzaq, dan Abdur Razzaq dalam musannafnya, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih, wa rawahu Abu Daud fi Zuhdi bi isnadin akhar, dan dengan sanad yang lain Abu Daud ya atau Yalisi meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, wa ruya marfu'an wa la yasbut, dan diriwayatkan secara marfu' tapi tidak valid. Jadi nasihat yang ke-22 ini, adik-adik semuanya, adalah milikilah sikap malu. Ya, malu itu menghalangi kita dari dosa. Kenapa? Malu berbuat dosa, malu pulang duluan ketika liburan. Ya, malu dihukum ketika teman-teman pada pulang, ya, bukan menyindir ya, tapi menyinggung. Ya, malu teman-teman sampai target, kita enggak. Malu orang ya, malu kita berbuat perbuatan tercela, contoh mencuri, maling dan semisalnya, malu. Karena itulah malu ini ya semuanya kebaikan, karena menghalangi kita dari dosa dan maksiat. Adapun malu dari berbuat baik bukan malu namanya, tapi khojal, sungkan. La yanalul ilma mustahyin wa mustakbir, enggak dapat ilmu kata Imam Mujahid dua orang yang sungkan, malu. Ya aku tua dewe, i'tikaf ini enggak. Tetap. Ya aku tua dewe, belajar bahasa Arab ini, jangan malu. Karena itu malu yang seperti ini justru tercela. Malu yang benar yang menghalangi kita dari keburukan, bukan menghalangi kita dari kebaikan. Justru yang menghalangi kita dari kebaikan ini adalah ya rasa sungkan yang datang dari setan. Ya, jadi adik-adik punyailah sifat malu terhadap dosa dan maksiat. Tapi insya Allah di sini bukan karena dihukum ya, mungkin sebagian ya, tapi karena makin pengen iktikaf. Jadi sengaja nggak sampai target ya, biar bisa iktikaf, pahalanya lebih banyak. Kita lanjutkan biografi Zaid ibn Thabit. Wa Zaid ibn Thabit ibn Dohak al-Ansari al-Khazraji, ya, Zaid bin Thabit bin Dohak dari kaum Ansar, dari Bani Khazraj. Yukna Abu Sa'id wa Abu Kharijah, kunyahnya Abu Sa'id dan Abu Kharijah. Dan beliau adalah ya sahabat yang termasuk ahli Al-Quran, termasuk penulis wahyu. Jadi di antara salah satu sahabat yang disuruh oleh Nabi untuk menulis wahyu Al-Quran ditulis. Dan beliau punya jasa besar, adik-adik, Zaid bin Sabit dalam pengumpulan Al-Quran jadi mushaf. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq beliau salah satu ya bahkan beliau ininya ya koordinatornya. Bahkan di zaman Utsman bin Affan pun demikian, beliau bersama sebagian sahabat muhajirin mengumpulkan Quran, menyalin Al-Quran dengan rasm yang dikenal dengan sekarang Rasmul Utsmani. Ya, Rasm Utsmani. Kita lanjutkan ya. Wa yulaqab bi turjumani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya gelar yang enggak main-main. Laqabnya adalah turjumanu Rasulillah. Penerjemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ahli linguistik, ahli bahasa. Ya, beliau ini terkenal dengan pintar berbahasa. Beliau mempelajari bahasa Suryani atau Syriani atau Syriah language, ya, itu bahasanya Kristen ataupun Yahudi, dan juga Ibrani hanya dalam waktu 15 sampai 17 hari, enggak nyampe 3 pekan. Belajar bahasa yang susah di dunia. Ya, fikih nakimah lewat.
Ya, nggak ada yang jauh yang bisa berapa bahasa gitu. Ini Zaid bin Thabit ini lebih hebat lagi, ya. Kita lanjutkan. Kemudian tu fi sanata khamsin wa awsamanin wa arba'in wa kila ba'dal khamsin. Beliau wafat tahun 45 atau 48 Hijriah, ada yang bilang setelah tahun 50 Hijriah. Wal awalu qaulul aktsar. Dan yang pertama antara 45 atau 48 ini adalah ucapan yang lebih atau pendapat yang lebih banyak dipegang oleh mayoritas ahli sejarah. Wa kanat wafatuhu bil Madinah, dan dia wafat di kota Madinah. Ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir, al-ghurratu tsalitsatu wal ishrun, nasihat yang ke-23 dari sahabat yang ke-23. Ya, tadi Abdullah bin Salam, ya, kemudian siapa? Amr bin As, kemudian siapa? Zaid bin Thabit. Yang ke-23 an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat yang dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, mathalu hadzal qulayb, perumpamaan hati kita ini yang kecil ini, mislu risyatin bifalah, seperti sebuah bulu, ya bulu, yang bulu kayak bulu ayam dan semisalnya, yang terbang di padang yang luas. Tuqallibuha riyah, ya, kemudian dibolak-balikan oleh angin, dhahraha libatniha, ya, atas bawah. Ini adik-adik perumpamaan hati kita seperti sebuah bulu yang terbang, ya, ditiup angin di antara padang rumput yang luas. Rahu Ahmad fi Zuhdi wa isnaduhu sahih wa ruya marfu'an wa la yasbut. Ya, riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhud dan sanadnya sahih dan diriwayatkan secara marfu' tapi tidak ya sabit. Jadi faedah atau nasihat dari hadis ini, ya, atau ucapan ini dari Abu Musa al-Ash'ari, hati kita ini lemah dan mudah berbolak-balik seperti sebuah bulu, ya, yang tidak punya pendirian, ditiup-tiupkan angin. Kalau kita sadar hati kita lemah, kita jaga. Ya, sebagaimana kalau hati kita seperti sebuah gelas kaca, kita akan hati-hati. Karena lemah, mudah tergoda, mudah terpengaruh. Ya, karena ada ucapan bahwasanya hati itu lemah, ya, sedangkan, ya, syubhat itu menyambar-nyambar. Jadi hendaklah kita berdoa sama Allah, minta ketegaran hati. Di antara doa yang sering Nabi, ya, rutinkan, lisankan adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub ya sharif qalbi ala taatik. Minta tetapkan hati kita, sebagaimana hadis Ummu Salamah, ya, Nabi bilang Allah, ya, punya jari jemari dan hati kita ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bolak-balikan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati. Kadang sedih, kadang senang. Hari ini sedih, besok pagi senang. Apa sedih? Balik senang. Ya, itulah hati. Ya, hati itu sering berbolak-balik. Jadi minta sama Allah, ya Rabbana, ya, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian doa-doa yang lainnya, dan jangan berjudi dengan hati. Ketika tahu hati kita lemah, jangan berjudi dengan hati. Jangan nyicip-nyicip, sesekali aku futur, sesekali aku maksiat, sesekali saya enggak pengajian rutin lagi. Kenapa? Fala mazagu azaghallahu qulubahum. Bisa jadi ketika kita menyelewengkan hati kita sekali saja, mau nyoba sekali aja Pak Ustadz, benar-benar Allah selewengkan, wal iyazubillah. Karena hati tadi lemah. Ya, jadi jangan mencoba, ya, reuni dengan masa lalu, nostalgia. Ya, dulu saya ini Pak Ustadz, ya, minum dulu. Cobalah sekali-sekali seteguk Pak, minum. Rupanya minum lagi, balik dia. Kenapa? Jangan berjudi dengan hati. Karena hati kita lemah, ya, kamu nggak akan kuat, ya, maka kita berdoa sama Allah, minta istiqomah. Biografi yang terakhir, ya, kita lanjutkan. Abu Musa al-Ash'ari, nama aslinya adalah huwa Abdullah ibnu Qais ibni Sulaim al-Ash'ari. Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari dari Yaman. Beliau berasal dari Yaman, masyhurun bi kunyatih, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Musa. Wa yalaqab bi Sayyidil Fawaris, dan beliau punya gelar, ya, Sayyidul Fawaris, artinya adalah
pemimpin atau panglima prajurit berkuda. Jadi seorang komandan perang, ya, seorang komandan perang. Ya, beliau berasal dari Yaman, ketemu ya sahabat yang mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Jadi ikut hijrah ke Habasyah. Dan beliau nanti pulang sebagaimana teman-temannya Ja'far dan semisalnya di tahun 8 atau akhir tahun 7. Ketika itu ya ketemu lagi dengan Nabi SAW di kota Madinah. Beliau punya suara yang indah. Kalau ngaji itu indah. Ya, sehingga kata Nabi SAW beliau ini memiliki seruling dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Daud alaihissalam. Bukan berarti bolehnya alat musik, enggak. Seruling ini adalah sebuah kata kinayah dari bagusnya suara. Ya, bagusnya suara. Dan beliau kemudian diutus oleh Nabi di akhir hidup Nabi ke Yaman berdakwah sebagaimana Muaz bin Jabal, dan juga jadi pemimpin Basrah, pemimpin Kufah, jadi juru damai juga. Ya, kalau juru damai dari Muawiyah siapa tadi? Amr bin As. Kalau juru damai di perang Siffin dari kelompok Ali adalah ini Abu Musa Al-Asy'ari. Utufiya sanata khamsin wa kila ba'daha, wafat tahun 50 Hijriyah, ada yang bilang setelah setelah itu. Waqtulifa fi maudhi'i mautihi. Ulama beda pendapat tentang di mana beliau wafat. Fakila bi Makkah, ada yang bilang di Makkah, wakila bil Kufah, ada yang bilang di Kufah. Beliau wafat tahun 50 Hijriyah. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke paruh kedua dari kitab ini. Ya, entah mungkin ya kapan melanjutkan kitab ini ya. Karena sudah di penghujung Ramadan dan masih banyak, ada sisa 17 lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu mengenal para sahabat Nabi, untuk akrab, minimal tahu biografi mereka secara singkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini kita dapat 4 sahabat, Abdullah bin Salam, Amr bin As, kemudian Zaid bin Thabit, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ingat, sahabat-sahabat yang kita bahas ini adalah sahabat-sahabat yang wafat setelah Nabi. 40 sahabat yang wafat setelah Nabi. Adapun sebelum Nabi tidak disebutkan oleh beliau di sini. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, ya, dan Khubayb dan semisalnya tidak disebutkan di dalam kitab ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.